warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wulandari, silahkan matikan mic-nya Ananda. Silahkan matikan mic-nya Ananda. Nah baik, sebelum mulai pembelajaran, sekarang silahkan Husnul Khotimah pimpin doanya sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Guru hormat, gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah baik, sebelum mulai ke pembelajaran, sekarang Bapak ingin absen. Itu Abdul Rauf ada? Ada Abdul Rauf? Ada di situ. Ada. Anggi Maestirando? Tidak ada. Arlieni? Ada, Pak. Nah baik, jadi dari 28 orang yang hadir pada hari ini itu 11 orang. Itu kita kemarin sudah belajar tentang apa kemarin? Belajar tentang kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian. Sekarang kita akan belajar tentang permutasi. Ada yang pernah dengar apa itu permutasi? Permutasi itu adalah cara atau banyaknya cara untuk menyusun sebagian objek atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning, maka diharapkan Ananda semua dapat. Kemudian ini Ananda sudah mengeluarkan bukunya ya, buku kemudian alat-alat tulis ya Ananda. Sebenarnya apa sih permutasi itu? Nah, permutasi itu adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda. Nah, baik, dari 10 orang ini Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi, silahkan ketua kelompoknya nanti dicatat siapa-siapa anggotanya. Nah, untuk kelompok pertama itu ketuanya Husnul Khotimah. Untuk kelompok pertama ketuanya Husnul Khotimah. Sudah? Anggotanya itu ada Suci Hanifah. Nah, untuk kelompok kedua ketuanya itu Fadila Anissa. Anggotanya Emi Wahyuni. Ada yang belum terpilih menjadi kelompok 1 atau 2? Ada? Ada Nanda? Sudah masuk kelompok semua ya? Ya, sudah masuk kelompok semua. Untuk Ananda, LKPD-nya sudah Bapak kirim ke grup WA masing-masing, ke grup WA kita ya. Nah, sekarang Ananda silahkan buka LKPD-nya. Udah ada dibuka Ananda LKPD-nya? Ya, silahkan Ananda buka LKPD-nya. Perhatikan permasalahan pertama.
Jadi silahkan Ananda buka LKPD-nya, perhatikan permasalahan pertama. Sudah? Ya, silahkan Ananda yang aktif mic-nya silahkan dimatikan dulu ya. Nah, sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan Ananda berdiskusi di grup WA kita yang sudah Bapak buat kemarin tentang kegiatan 1. Nah, di situ ada permasalahannya. Nanti Ananda menjawab pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan 1, Bapak memberikan waktu 10 menit. Jadi silahkan Ananda berdiskusi. LKPD-nya di grup WA ya Ananda. Untuk ketua kelompok Fadilah Nisa dan Husnul Khotimah. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Sudah? Nah, sekarang dari kelompok 1 atau kelompok 2. Siapa yang ingin membacakan hasil dari diskusi kelompoknya? Ya, silakan Ananda. Kegiatan 1. Masalah dalam suatu kelompok belajar yang terdiri dari Anneke, Bonar, Deli, Ismail, Nirmawati, Puji, dan Tono akan dipilih 4 orang pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Menurutmu, berapa banyak cara berbeda untuk memilih ketiga orang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa orang yang memiliki kesempatan menjadi ketua? Jawabannya 7 orang. Apabila sudah terpilih menjadi ketua, bolehkah orang tersebut menjadi wakil ketua? Jawabannya tidak boleh. Ketika salah seorang terpilih menjadi ketua, berapa orang tersisa untuk dipilih menjadi wakil ketua? Jawabannya 6 orang. Yang keempat, jika Nah, jadi kalau kita rumuskan permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R. Nah, kalau di soal ini N-nya yang mana itu? Husnul Khotimah. N-nya ada berapa? N-nya ada 7, Pak. 7. R-nya ada berapa? Ada 4. Nah, kemudian R-nya itu kecil sama dengan N. Yang baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menanggapi dari Ananda semua? Baik, kalau tidak, sekarang kita lanjut ke permasalahan kedua. Nah, sekarang Ananda silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan Ananda berdiskusi dengan teman kelompoknya di grup WA masing-masing. Kelompok 1, siapa perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Kemudian coba arahkan kameranya ke hasil yang ditulis. Bisa tidak? Coba arahkan ke kameranya ke buku supaya teman-temannya bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kami tentang masalah pada kegiatan 2. 1. P dan A2. Jika susunan tersebut dikelompokkan berdasarkan posisi huruf P, maka huruf P berada di depan. Jawabannya P, A1, A2. P, A2, A1. Huruf P berada di tengah. Jawabannya A1, P, A2. A2, P, A1. Huruf P berada di belakang. Jawabannya A1, A2, P. A2, A1, P. Jika labelnya dihapus, maka susunan huruf menjadi huruf P berada di depan. Jawabannya P, A, A. Huruf P Ada tanggapan
dari anggota kelompok 2? Baik, beri aplaus untuk temannya Ananda. Nah, kalau tidak ada, silahkan kembali untuk kelompoknya berdiskusi untuk kegiatan ketiga. Namanya itu permutasi siklis. Ya, permutasi yang disusun secara melingkar. Ya, silahkan Ananda kembali buka LKPD untuk masalah untuk masalah pada kegiatan ketiga. Silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ada yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bacakan hasil diskusi kami tentang masalah pada kegiatan 3. Pertanyaannya, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Jika 1, berapa banyak cara mereka duduk secara berlainan? Kegiatan 2 dan kegiatan 3 itu tentang permutasi siklis. Ya, silahkan Ananda. Siapa? Sofia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan tentang pembelajaran kemarin. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh objek yang ada dengan memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Jenis permutasi. 1. Permutasi dari seluruh objek. P N dari N sama dengan N faktorial. 2. Permutasi dari sebagian objek. N permutasi P R dari N sama dengan N faktorial. Ya, terima kasih kepada Ananda Husnul Khotimah yang sudah membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, dari pembelajaran kita, gimana nih yang Ananda rasakan? Ada nggak kendala? Atau gimana pembelajaran kita pada pertemuan ini dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Asik Pak, seru. Iya. Siapa itu? Ya. Nah, kemudian tetap jaga protokol kesehatan ya, Ananda. Jadi stay at home, jaga kesehatan, hindari kerumunan, tetap pakai masker. Jangan ya. Nah, baik. Tetap semangat. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ananda silahkan satu orang pimpin doanya. Baiklah, kita mengakhiri pelajaran ini. Ada baiknya kita membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda. Mungkin itu saja. Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.